Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil kerja poster dari artikel kami yang berjudul Penerapan Manajemen Risiko dalam Mengelola Keuangan-Keuangan Pribadi Mahasiswa. Nah, di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Yang pertama saya sendiri, Afril Syahriza, dengan NPM akhir 334 dari Prodi Manajemen. Saya Atayula Dilan Susanto dengan nomor NPM akhir 355 dari Prodi Manajemen. Dan saya Muhammad Fajar Eko Wibowo dengan NPM akhir 357 dari Prodi Manajemen juga. Nah, di sini kami akan langsung saja ke topik pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, mahasiswa berada dalam masa transisi menuju kemandirian finansial dan dihadapkan dengan berbagai risiko risiko keuangan seperti pengeluaran yang mendadak, terus belanja berlebihan, terus utang konsumtif dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan salah satunya adalah manajemen risiko. Tanpa pemahaman keuangan yang lebih, mahasiswa rentan terkena tekanan ekonomi yang berdampak pada kesehatan mental, prestasi akademik, dan kualitas hidup. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran mahasiswa betapa pentingnya manfaat manajemen risiko dalam mengolah keuangan, dalam meningkatkan kualitas hidup, serta menganalisa tingkat pemahaman mahasiswa dalam memahami dan mengelola finansial. Nah, selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Nah, kita di sini menggunakan jenis metode yaitu metode kuantitatif. Kuantitatifnya itu meliputi deskriptif dan korelasional. Lalu untuk tekniknya kita itu menyebarkan kuesioner online ke teman-teman kita, dan untuk sampelnya kita itu menyebarkan ke mahasiswa UN Veteran Jawa Timur. Untuk analisis juga menggunakan statistik deskriptif dan uji korelasi Pearson. Untuk instrumen ada kuesioner tertutup, lalu pertanyaan mencakupi literasi keuangan dan pengeluaran mendadak dan tabungan mereka. Oke, selanjutnya ada hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini sendiri, kami kan menggunakan kuesioner tertutup. Jadi kami mengumpulkan data-data dari Google Form yang ini sendiri ada dari tingkat pemahaman manajemen risiko keuangan dari mahasiswa, yang kami menggunakan skala 1 sampai 5 yang dimulai dari 1 yang dari sangat tidak paham hingga sangat paham. Dari data yang kami dapatkan sendiri, mahasiswa sendiri itu memiliki presentase sangat tidak paham dan tidak terlalu pahamnya itu sangat sedikit, dan kami bersyukur ya kalau mahasiswa sekarang itu lebih ke arah lumayan paham hingga sangat paham ternyata akan manajemen risiko keuangan. Yang kedua, kami mengambil data tentang tingkat pengaruh manajemen risiko keuangan bagi mahasiswa, dan ternyata hasil yang kami dapatkan ya itu sekitar 80 lebih mahasiswa itu sangat menganggap manajemen risiko itu berpengaruh. Ini ada datanya. Nah, kemudian ada pengeluaran tidak terduga dari mahasiswa yang diartikan sendiri, maksudnya mahasiswa itu kadang kan ada yang tidak memahami dan tidak mengetahui seberapa pentingnya manajemen risiko, dan manajemen risiko sendiri itu kan berguna untuk menghindari pengeluaran tidak terduga yang dapat membuat mahasiswa seperti kekurangan keefektifan dari kegiatan mereka, yang memikirkan uangku kurang hari ini, aku ingin beli makan banyak, ternyata nggak terdapat gitu kan ya. Nah maka dari itu kami juga memasukkan data pengaruh dari pengeluaran tidak terduga, dan ternyata bagi banyak anak mahasiswa itu juga sangat berpengaruh ya. Di sini kita bisa lihat bahwa mereka itu sering terdapat pengeluaran tidak terduga karena tidak mempelajari manajemen risiko secara ringkas dan sangat detail. Jadi kita bisa mendapatkan data sekitar 70 anak mahasiswa itu terjadi
pengeluaran tidak terduga itu. Jadi dari kesimpulannya itu ya kita bisa mengatakan bahwa dari hasil penelitian dan data yang kami dapatkan bahwa mahasiswa itu sebenarnya banyak yang sudah mengetahui tentang resiko keuangan manajemen finansial, namun mereka masih belum bisa memanagenya hal tersebut. Kemudian ada kesimpulan yang akan dibahas dengan Dilan. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian kita itu didapati bahwa manajemen risiko finansial sangat berpengaruh bagi beberapa mahasiswa, dan sayangnya terdapat sekitar 22% mahasiswa yang tidak paham manajemen risiko finansial. Lalu rendahnya tingkat pemahaman manajemen risiko finansial dapat mempengaruhi efektivitas sehari-hari dikarenakan menghadapi berbagai risiko finansial. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu referensi. Yang pertama kami mengambil dari bukunya Ardianisi Apayama dan Setiawan yang berjudul Manajemen Risiko Pendekatan Praktis. Selanjutnya adalah milik Sukadarwan yang tulis pada 2024, perlukah manajemen risiko individu. Selanjutnya adalah Keuangan Republik. Oke, maaf. Selanjutnya adalah milik Lusardi yang berjudul The Economic Importance of Financial Literacy. Theory and Evidence Journal of Economic Literature. Selanjutnya ada Nidar Nidar dan Bestari 2012, Personal Financial Literacy Among University Student. Nah, sekian dan untuk tanggal dan waktu penelitian kami memulai pada Mei dan selesai di Juni 2025. Untuk detail kontak bisa dilihat sendiri di sini. Atau mungkin nanti ada email di layar. Di layar Bisa email aja. Iya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.